Sepatunya Iya, itu iya, 160.000, celananya 110.000, bajunya 100.000, terus tidak pakai di tangan dia ada tanda panah tidak menggunakan perhiasan. Ya. Terus kemudian ini yang menarik. Di bawahnya itu kalau saya tidak salah ada tulisan pejabat berfoya-foya, rakyat hidup menderita. Terus kemudian ada tulisan Joko Widodo merakyat, sederhana, dan kalau tidak salah jujur, merakyat dan sederhana. Kira-kira seperti itulah. Itu baliho besar yang dipasang di depan kantor PDIP dan di beberapa tempat. Saya kira 10 tahun lalu itu kan terbit harapan besar bagi kita semua akan ada seorang pemimpin yang begitu sederhana gitu. Nah, sekarang diingatkan kembali oleh Paus. Datang menggunakan pesawat komersial, kendaraan MPV kelas medium. tidurnya di Kedubes. Tidurnya di Wisma, Ya, Wisma Wisma. Kedutaan Besar Vatikan di Indonesia. Terus kemudian jam yang dipakainya 200.000. 200.000 Casio. Kalau di Masih kita mahal itu jam saya. Casio orang. Masih mahal jam saya. Jam tangannya Mas Kohar. Apa yang disampaikan itu sebetulnya hanya simbol. Tetapi yang pesan yang lebih dalam dari itu adalah bagaimana kita itu mampu tahu batas. Kasihan juga nih Pak Jokowi gara-gara anaknya terus namanya jadi sasaran tembak rakyat seperti ini. Halo Sobat Media Indonesia, salam sehat dan selalu semangat. Jumpa lagi bersama kami dalam program Ordal, obrolan mendalam bersama orang-orang dalam. Bersama yang selalu setia menemani, ada Mas Jaka Budi Santoso. Ya, salam sehat Salam dan sehat. sejahtera Salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. bagi kita semua. Bagi seluruh umat. Dan Mas Abdul Wahab. Apa kabar Mas? Alhamdulillah Sehat? masih sehat, masih waras. Masih waras. Ya. Selalu tampil sederhana. Sederhana. Kali ini lebih sederhana dari biasanya. Masa sih ini kenapa sih negeri kita kok gandrung banget sama sederhana? Nah, itulah. Ini kan sejak 2 pekan terakhir ini kan kita sepertinya sedang demam kesederhanaan Nah, yang itu. ditebarkan oleh Paus Fransiskus. Nah, itulah. Ada tulisan menarik dari mantan jurnalis Detik ya, tabloid Detik. Sebelum di Bredel itu kan dulu namanya tabloid Detik. Namanya AS Laksana. AS Laksana itu nama aslinya Sulaksana kan. Tapi dia selalu nulis di Detik dulu itu namanya AS Laksana. Bagi para teman-teman Gen Z atau Gen milenial itu mungkin belum terlalu familiar dengan AS Laksana. Kalau generasi saya udah familiar. Dia itu menulis kebalikannya. Dia mengatakan dia heran kenapa negeri ini kok selalu gandrung terhadap yang namanya kesederhanaan. Padahal kesederhanaan itu kadang-kadang juga menipu. Yang dibutuhkan itu adalah kejujuran. Bukan kesederhanaan. Orang kalau memang dia punya, nggak masalah dia pakai pakaian yang necis, gitu, pakai mobil yang bagus gitu. Yang penting adalah jujur, berintegritas. Itu mobil itu dari mana, pakaian itu didapat dari mana. Wong didapat dari kerja keras ya sah-sah saja. Nah itu tulisan yang kebalikan dari arus besar tentang kesederhanaan ketika Paus Fransiskus datang ke Jakarta dengan menaiki pesawat komersial, meskipun itu juga dikritik oleh AS Laksana. Pesawat komersialnya jangan dibayangkan seperti orang-orang biasa, karena itu juga rombongan besar, yang pasti biayanya juga besar kan gitu. Tetapi yang penting adalah bukan private jet lah, kira-kira begitu. Itu sebetulnya yang diharapkan oleh masyarakat. Nah, lalu begitu turun, disambut oleh mobil Kijang Innova Zenik, Tipe yang V itu. tipe tengah ya. Itu masih ada 2 di atasnya lagi kalau nggak salah, atau 1 ya. Ada tipe Q. Tipe Q di atasnya lagi yang harganya lebih mahal. Dan itu dikendarai oleh Pak Jokowi. Iya, itu akhirnya kemudian dikendarai lagi ya. Saya bilang lagi karena di awal-awal menjadi gubernur, menjadi presiden, Jokowi itu kerap kok, sering kok kemana-mana belusukan pakai Kijang Innova. Dan itu biasa loh. Tapi menjadi jarang di akhir-akhir ini, lalu
menjadi teringat kembali setelah dicontohkan oleh Paus Fransiskus, diteladani oleh Fransiskus. Nah, jadi keteladanan, kesederhanaan itu menurut saya ya nggak masalah, karena memang itu menunjukkan bahwa kita ini sekarang kering kok. Ya. Jadi saya juga mengkritik tulisan A.S. Laksana ketika menyatakan bahwa kenapa kita gandrung kesederhanaan. Karena memang sekarang kita lagi butuh itu. Mengapa? Di tengah jumlah orang kelas menengah sekarang turun drastis. Banyak kelas menengah yang sekarang terjerat pinjol. Yang mantap makan tabungan. Habis tabungannya untuk makan dan bayar cicilan. Ada yang karena gagal bayar cicilan, akhirnya pinjam dengan pinjaman yang cepat, namanya pinjol. Tapi setelah itu terjerat pinjol seperti rentenir. Nah, dalam kondisi seperti itu, rakyat itu akan sangat senang apabila para pemimpinnya juga berempati kepada mereka dengan berperilaku sederhana. Itulah kenapa ketika ada seorang putra presiden yang menggunakan private jet, itu masyarakat mengkritik luar biasa. Ketika itu kemudian diupload di media sosial, ya kita lihat kan, dia sampai berhari-hari nggak berani muncul kan kemudian. Nah, apakah sudah pasti salah? Enggak juga, belum tentu. Ya kalau memang dia punya usaha dan dia menabung dan berhasil memakan tabungannya itu untuk ini private jet, ya silakan saja. Tetapi itu tepat tadi persoalannya. Tapi ini nanti dulu lah ya. Ya nanti dulu. Oh, jangan di stop saya. Karena ini wilayahnya Pak Jaka. Ya. Saya ngambil wilayah dia. Ya udah nggak apa-apa. Kita harus husnudon. Oh, iya. Makanya tadi saya bilang belum tentu. Iya betul. Salah. Dan Kaisang pun juga kan sosok yang mandiri. Meskipun, jadi Kaisang yang pakai private jet ya. Saya tadi nggak nyebut loh, belum nyebut. Meskipun Kaisang ini adalah putra seorang presiden. Iya. Nah, nanti kita bahas lebih dalam. Oh, begitu. Tapi yang pasti saya ingin sampaikan adalah begini. Kedatangan Paus Fransiskus itu betul-betul memberikan contoh yang luar biasa bagi kita semua. Contoh kesederhanaan, contoh kebersahajaan. Tadi Mas Kohar sudah sampaikan, datang menggunakan pesawat komersial, kendaraan MPV kelas medium. Tidurnya di Kedubes. Tidurnya di Wisma, Wisma Kedutaan Besar Vatikan di Indonesia. Terus kemudian jam yang dipakainya 200.000. 200.000 Casio. Kalau di masih kita mahal itu, jam saya. Casio orang. masih mahal jam saya. Jam tangannya Mas Kohar. Ya, kalau saya kebetulan hari ini tidak pakai jam, pakai gelang lah. Ini 5 ribuan ini. Nah, masih adakah pejabat negeri kita ini yang perilakunya seperti dicontohkan oleh Paus Fransiskus? Ada sih, cuman sangat sedikit. Kalau kita lihat, kita bandingkan lah dengan para pejabat kita dulu ya jauh lah. Kalau dulu kan kita kenal namanya Bung Hatta, betapa dia sangat hidup sederhana. Kita kenal kemudian di generasi berikutnya juga ada Pak Hugeng, yang rumahnya begitu-begitu aja, dikasih hadiah-hadiah mewah, dia menolak dengan tegas. Kita juga kenal dengan Insinyur Sutami, yang dia sebenarnya orang nomor 1 di departemen yang basah, tetapi hidupnya begitu sederhana. Dia punya rumah di Jalan Imam Bonjol, kalau tidak salah seperti yang saya baca di sejarah itu. Dia baru lunas setelah dia nyicil dan setelah dia pensiun dari menteri. Bahkan dalam kisahnya itu dia bilang pernah karena dia tidak punya uang, dia tidak bisa membayar listrik, listriknya dicabut. Ada banyak lagi tokoh-tokoh yang hidup sederhana dan mereka benar-benar hidup sederhana, bukan gimmick. Ya. Saya tambahkan satu lagi. Ada Kiai Haji Agus Salim. Ya. Tapi itu kan yang tadi Mas Jaka sampaikan dan yang tadi saya tambahkan juga. Itu kan pejabat-pejabat pada masa lampau. Ya. Nah, pejabat-pejabat masa kini seperti apa? Ya, kalau pejabat masa kini, dia sih seringkali dia mengingatkan orang lain untuk hidup sederhana. Termasuk Presiden Jokowi kan. Beberapa kali dia minta jajarannya, minta aparatur sipil negara untuk tidak hedon, gitu kan. Bagus, kita mendukung himbauan-himbauan seperti itu. Tetapi yang kita inginkan, yang rakyat inginkan tidak hanya sekedar himbauan. Contoh nyata juga,
Kalau umpamanya Pak Jokowi bisa jadi dia hidupnya memang sederhana kalau kita lihat dari cara berpakaian. Sehari-hari juga pakai lengan panjang, baju putih, celananya juga celana biasa, sepatunya juga sneaker yang biasa. Kita menginginkan orang-orang seperti itu, tetapi apakah itu cukup? Saya pikir tidak. Hidup sederhana seorang pemimpin itu tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi yang paling penting juga untuk keluarganya juga. Kalau dia bisa meminta keluarganya juga hidup sederhana, saya pikir rakyat juga akan dengan lega hati mengikuti kesederhanaan itu. Tetapi kalau kita lihat kan faktanya sekarang tidak. Tadi udah disinggung sama Mas Kohar. Soal kesederhanaan sebenarnya kalau teladan kesederhanaan Paus itu mungkin tidak akan menjadi perbincangan yang begitu luar biasa kalau di sisi lain tidak ada kisah pamer kemewahan yang ironisnya itu dilakukan oleh seorang putra presiden, seorang pemimpin negara yang berkali-kali mengimbau agar jajarannya, agar rakyat, agar pejabat hidup sederhana, tidak hedon. Tetapi ya ini sebuah ironi yang luar biasa ketika pemimpin tertinggi kita itu menginginkan semuanya hidup sederhana, tetapi di dalam keluarganya justru ada praktek-praktek yang pamer kemewahan seperti itu. Dan celakanya lagi kan praktek kemewahan itu dipertontonkan ketika negara kita itu kan tidak sedang baik-baik saja. Kemiskinan juga masih cukup besar, mencari pekerjaan juga belum terlalu gampang. Belum tadi lagi Mas Kohar bilang kelas menengah sudah pada mulai mantap segala macam. Jadi di satu sisi kita banyak masyarakat yang hidup prihatin, tapi ada segelintir orang yang semestinya menjadi contoh justru hidup berkelimang harta. Dan celakanya lagi, kemewahan itu kok diduga didapat dengan cara-cara yang tidak legal. Betul, belum tentu salah Kaisang atau Bobi Nasution yang belakangan juga ketahuan kan dia juga menggunakan private jet kan. Belum tentu salah, bisa jadi. Atau jangan-jangan memang dari hasil jualan pisang bisa menyewa pesawat. Mungkin keuntungannya puluhan miliar, ya kan bisa jadi. Atau bisa jadi seperti yang dipertanyakan atau menjadi sindiran di netizen, gajinya istrinya Kaisang di sebuah konsultan itu miliaran, sehingga bisa menyewa pesawat pribadi, kan bisa jadi. Makanya untuk memperjelas persoalan ini ya penegak hukum harus turun untuk mengkelirkan masalah ini. Apakah yang dilakukan Kaisang, apakah yang dilakukan Bobi itu benar-benar hasil dari gratifikasi atau emang murni karena mereka punya uang. Kalau mereka punya uang ya tidak masalah. Meskipun secara etika menurut saya juga tidak patut memamerkan kemewahan dalam situasi negara kita. Jadi kesederhanaan itu menurut saya tidak cukup dengan diucapkan, tidak cukup hanya untuk mendapatkan untuk memoles citra diri, tapi betul-betul datang dari hati, ditunjukkan dalam perbuatan, tidak hanya bagi dirinya sendiri, tapi kepada lingkungan keluarganya yang paling kecil. Dan soal jet pribadi yang dipakai oleh Kaisang beserta istrinya Erina Gudono, itu kan sudah dilaporkan juga oleh Bonyamin Saiman ya, koordinator masyarakat anti korupsi. Sama Ubaidillah Badrun. Ya. Iya. Dan sudah dilaporkan itu ke KPK. Ya. Nah, saat ini, awalnya kemarin kan KPK sangat bersemangat akan meminta klarifikasi, kan terus agak berubah. Belakangan juru bicara KPK mengatakan bahwa itu ranah PLPM itu adalah penerimaan layanan pengaduan masyarakat. Ya kan karena dia menunggu pengaduan. Tidak proaktif menunggu pengaduan. Sementara pengaduan kan sudah ada. Nah kalau pengaduan sudah ada, tinggal bagaimana itu dia menindaklanjuti pengaduan itu kan begitu. Equality before the law itu harus terjadi. Perasaan sama di depan hukum itu harus betul-betul ditunjukkan oleh institusi manapun. Ini sekaligus untuk menunjukkan bahwa Indonesia itu rule by the law. Pemerintahan yang negara hukum, bukan hukum yang tunduk pada kekuasaan, bukan
rule by law, tapi rule of law gitu kan. Jadi hukum itu berada di atas kekuasaan. Siapapun yang berkuasa, siapapun yang memegang kekuasaan, dia harus taat pada hukum. Lebih-lebih lagi kan gitu. Jadi harus memberi teladan ketaatan pada hukum. Nah, ini yang sedang dikritik oleh berbagai kalangan. Langkah KPK yang tiba-tiba berubah itu menjadi bahan kritikan. Ketika pada saat yang sama KPK sangat antusias, katakanlah, untuk memeriksa, untuk memanggil pihak-pihak yang punya kasus, diduga punya kasus hukum, tapi kebetulan berada di posisi yang sedang berseberangan atau kritis setidak-tidaknya dengan kekuasaan. Nah, ini sangat mudah dipahami, sangat mudah dilihat, bukan mudah dipahami, tidak bisa dipahami tapi mudah dilihat. Apalagi setelah revisi Undang-Undang KPK, ketika pasal yang memasukkan bahwa KPK adalah institusi independen di bawah rumpun eksekutif. Kata-kata di bawah rumpun eksekutif itu makin menguatkan kecurigaan masyarakat pada saat itu bahwa revisi ini memang bertujuan untuk KPK itu berada di bawah kendali eksekutif. Padahal kan bukan seperti itu. Desain undang-undang sebetulnya yang sebelumnya, yang awal juga proses pendirian KPK, desain KPK ini adalah lembaga yang independen. Justru karena korupsi itu masih menjadi concern yang luar biasa di Republik ini, maka dibentuklah sebuah lembaga yang independen. Tetapi sayangnya kan kemudian diubah ini dari mulai 2019 ini dengan cara seperti itu, dengan revisi. Awalnya kan orang menduga revisi ini untuk menambal celah-celah yang mungkin masih ada, biar misalnya begini, biar orang tidak menjadi tersangka seumur hidup sampai meninggal kemudian tetap statusnya tersangka. Maka mesti ada mekanisme yang namanya seperti kayak kejaksaan, meng-SP3-kan kasus. Tetapi orang waktu itu kan, para aktivis anti korupsi mengatakan, silahkan Anda menambah celah itu. Tapi untuk kondisi saat ini, merevisi Undang-Undang KPK itu berpotensi untuk ditunggangi kepentingan-kepentingan politik kekuasaan. Dan apa yang terjadi? Hari ini kita saksikan itu. Hari ini kita saksikan itu, hari ini publik menyaksikan itu. Nah, pada konteks kasus jet pribadi, yang kalau orang lain ini sudah bisa langsung bisa masuk gratifikasi. Tetapi untuk kasus kali ini sepertinya kok masih agak muter-muter ini. Bahkan kemudian kan ada lagi yang mulai menyeret-nyeret Mahfud MD. Mahfud MD, karena Mahfud MD juga mengkritik secara keras KPK kan. Karena KPK menganggap itu bukan gratifikasi, karena Kaisang bukan pejabat, Mahfud MD mengatakan nggak bisa, itu bisa saja karena dia bukan pejabat tapi anaknya pejabat, anaknya penyelenggara negara. Trading of influence dia gitu bisa saja masuk dalam konteks konflik of interest. Dia membiayai, ada pihak yang membiayai itu dengan maksud-maksud tertentu kan gitu. Nah, tapi kemudian dimunculkan kan bahwa Mahfud MD ketika menjadi ketua MK, menjadi menteri, itu pernah naik private jet, yaitu punyanya Pak JK, Yusuf Kala. Nah, lalu dijelaskan oleh siapa namanya, Pak Mahfud. Dalam konteks apa? Di situ ada Mahfud MD, ada Anies Baswedan. Private jet dari Jakarta ke Makassar karena menghadiri apa yang disebut dengan Kongres Kami, Korup Alumni HMI. Karena mereka berdua ini, Mahfud MD, bertiga malah. Mahfud MD, Anies Baswedan, Yusuf Kala, tiga-tiganya kan alumni HMI, alumni Himpunan Mahasiswa Islam. Seperti Mas Kohar juga. Korup alumni HMI. Nah, cuman saya nggak pernah pakai private jet. Oh, sekali deh saya. Oh, pernah. Oh, pernah. Saya ikut. Hedon juga. Diajak. Termasuk bukan hedon. karena hedon. Diajak. Karena diajak. Karena mertua saya meninggal. Kebetulan saya harus terbang dari Kalimantan ke Jakarta. Nah, kebetulan yang punya ini akhirnya, udah kamu bareng saya biar efektif, ya sudah.
akhirnya naik private Saya jet. juga nggak kalah. Saya pernah naik private jet juga. Oh ya. Tapi lagi berhenti nonton pameran. Enggak, kalau saya naik beneran dari Kalimantan ke Jakarta ke Halim. Tapi waktu itu saya nggak mengeluarkan duit dan yang mengajak saya pemilik itu, penyewa jetnya itu. Dan Pak Kohar kan bukan pejabat, bukan bukan keluarga pejabat, pejabat juga. dan kan? yang mengajak saya ini adalah bos yang membayari saya, jadi Bukan pejabat memang juga, kan? bukan pejabat Tempat Mas juga. bekerja saat itu. Yang tempat saya waktu itu bekerja saat itu, gitu kan. Ada beberapa bos, nah, dia salah satu bos yang memberikan fasilitas itu. Nah, itu tidak masalah, tetapi persoalan kan menjadi lain ketika diduga ada keterkaitan misalnya antara jet pribadi yang disewa dengan sebuah perusahaan, sebut saja namanya Shopee. Gitu, di Singapura. Yang sekarang di Singapura juga lagi diselidik kan, yang mereka punya bisnis di Indonesia. Lalu kan bisa saja dikait-kaitkan bahwa itu ada kaitannya antara katakanlah misalnya kemudahan Shopee atau beberapa hal yang didapat Shopee di Indonesia karena dia menyervis. Nah, ini bahasanya kan, menyervis. Nah, ini yang mestinya diklarifikasi. Iya. Supaya tidak menjadi isu yang liar. Ya, itu kan kemudian akhirnya spekulasinya kan menjadi sangat liar, sangat beragam. Ada namanya PT Garena, ada Sea Limited, termasuk ada berbagai macam perusahaan yang terkait dengan bisnisnya Kaisang, sponsornya Persis Solo dan sebagainya. Gitu. Ke bawah-bawah semuanya akhirnya. Kan? Itulah makanya klarifikasi oleh KPK ini menjadi penting. Gitu. Dan yang disayangkan mengapa akhirnya kemudian KPK mengambil langkah mundur yang awalnya sangat bersemangat untuk melakukan klarifikasi sampai akhirnya kemudian berbeda di belakangan hari ini gitu loh. Nah, Mas Jaka, mengapa KPK ini berubah? Iya, diduga karena yang tersangkut dalam kasus ini anak presiden. Yaitu itu tegas-tegasan kan. Kalau bukan anak presiden, kalau pejabat biasa, ya saya kira ketika tuntutan masyarakat demikian besar, ya KPK akan bergerak cepat. Kalau kita lihat sebelumnya misalnya kasus Rafael Alun, itu kan kasusnya juga dari anaknya kan. Jadi Mario Dandi, karena dia hedon, terus ditelusuri, akhirnya dia jadi tersangka. Dan terakhir di tingkat pertama divonis 16 tahun, Rafael Alun. Ada juga ex kepala Bea Cukai Makassar kalau nggak salah, Andi Pramono, karena anak istrinya hedon, sering pamer naik pesawat first class, pamer barang-barang mewah, diselidiki, diusut, akhirnya divonis 10 tahun. Ada juga ex kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, karena dia sering naik Muge dan pesawat apalah gitu kan. Akhirnya divonis 6 tahun. Jadi sebenarnya kan hal-hal seperti ini yang kita inginkan dari KPK kan. Ketika ada indikasi kuat terjadi penyimpangan, ya semestinya KPK itu proaktif. Kalau kemudian mereka alasannya harus menunggu aduan, kan sudah ada aduan dan udah beberapa waktu cukup lama kan. Bonyamin Saiman sama Ubaidillah Batun itu mengadukan kan. Jadi semestinya tidak usah berputar-putar dengan alasan-alasan yang menurut publik ya ini sekedar cara untuk berkelit dari penanganan masalah ini kan. Kalau kita ingin memberikan contoh di luar negeri misalnya, belum lama kasus di Korea Selatan kan. Istrinya Presiden Korea Selatan, Kim Hyun Hee kalau nggak salah, yang usianya 50 tahun tapi masih kelihatan ABG itu, masih seger banget itu kan, mukanya juga cerahnya. Dia kan diduga menerima tas, nilainya cuma sekitar 35 juta rupiah kalau dirupiahkan. Dia diselidiki, jaksa setempat itu langsung menerjunkan tim untuk menyelidiki kasus ini, meskipun kemudian tidak terbukti bahwa itu terkait dengan tugas presiden. Itu kan sudah, yang penting sudah penegakan hukum udah dilakukan. Itulah yang sebenarnya yang kita inginkan dari KPK ketika di ujung-ujung periode jabatan mereka, sebenarnya
ya hal-hal seperti ini mesti segera dilakukan kan. Yang terakhir kan mantan presiden Korea Selatan juga Moon Jae-in kan Iya, juga bahkan menjadi tersangka presiden karena memberikan fasilitas kemudahan pada menantu. Dari 7 presiden Korea Selatan, 5 itu tersangkut hukum. Iya. Itu menunjukkan betapa bahwa Korea Selatan itu ya, bahwa hukum itu berlaku sama untuk semua, itu tidak hanya sekedar jargon, tidak hanya sekedar manis di bibir, tapi benar-benar diterapkan dalam diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Dan negara kalau mau maju ya seperti itu kan, tidak tebang pilih mentang-mentang ini anak pejabat tinggi, kemudian ada perlakuan istimewa, kemudian ketika ada orang biasa, pejabat biasa, penegak hukum bergerak cepat. Kalau hal ini dibiarkan, ini kan terkait dengan masalah gratifikasi, jadi polemik gratifikasi kan. Apakah yang dilakukan Kaisang atau Bobi Nasution itu termasuk gratifikasi atau tidak? Ada yang menganggap itu tidak, karena Kaisang itu bukan penyelenggara negara. Itu yang membela Kaisang lah. Bahkan belakangan ada salah satu anggota DPR dari Komisi 3 yang semestinya betul-betul ikut menegakkan hukum juga menganggap membela Kaisang bahwa itu bukan gratifikasi. Siapa itu? Benika Harman kalau Iya, itu kan kalau di berita-berita kan menunjukkan sekarang membela kan itu kan, bahwa itu bukan gratifikasi dan dia meminta KPK malah jangan membuat kegaduhan. Iya kan? Itu jadi ada juga tuh yang di mana tuh yang selegram si JJ siapa ya, itu. ini benar ini. Iya, Saya kan? mau detail, mau sampaikan Iya. ini. Jadi menganggap ketika dugaan pemberian dari pihak tertentu kepada keluarga pejabat itu dianggap bukan sebagai sebuah gratifikasi, itu kan sebuah betul-betul sesat nalar menurut saya. Betul. Dan itu sangat kontraproduktif dalam upaya pemberantasan korupsi. Kalau kita lihat gratifikasi itu definisinya, itu kan jelas bahwa itu pemberian meskipun itu kepada penyelenggara negara. Tetapi kalau perdagangan pengaruh, itu juga sudah masuk konvensi PBB melawan korupsi. Perdagangan pengaruh itu termasuk delik korupsi. Dan perdagangan pengaruh itu bisa dilakukan meski tidak secara langsung ke pejabat yang bersangkutan, bisa lewat orang-orang sekitarnya, bisa lewat keluarganya. Dan itu yang harus betul-betul dibuktikan oleh KPK bahwa gratifikasi meskipun itu hanya lewat keluarganya tidak boleh dan harus ada konsekuensi hukum. Dan ancaman hukumannya juga tidak main-main kan, 4 sampai 20 tahun kalau tidak salah. Iya. Itulah ya, itu yang harus ditunjukkan oleh KPK sehingga jangan sampai gratifikasi lewat keluarga pejabat itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Itu kalau itu yang terjadi. Wah. Gratifikasi yang dianggap kebenaran yang tadi Mas Jaka sampaikan dan tadi sempat disebut ada nama selebgram JJ Jelita. Itu kan JJ Jelita. JJ Jelita itu kan istri dari Farid Irfan Siddiq. Kepala Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Wilayah Kabupaten Bintan. Ya, dia itu menantunya PLH Jampidum. Namanya Sri Agung Putra. Ini dalam postingan saya bacakan saja supaya kita punya gambaran. Dia sebutkan dalam salah satu postingannya, nggak usah jauh-jauh, gue juga jadi banyak tahu dari mertua gue. Kita kalau ke luar negeri itu di cover sama pengusaha-pengusaha yang memang ngasih fasilitas tanpa diminta. Disuruh milih mau nginep di mana, naik pesawat apa, nggak pernah pusing. Apalagi sekelas presiden. Pada rebutan tuh orang-orang mau fasilitasi. Jadi itu bukan pakai duit negara, apalagi dibilang bukan urusan kepresidenan. Nah, kira-kira ini kan gambaran bahwa yang namanya fasilitas yang diberikan oleh siapapun kepada pejabat negara itu hal yang lumrah, hal yang biasa gitu loh. Ya, tapi undang-undangnya tidak membolehkan. Nah, itu dia. Ya, jadi undang-undangnya itu menyatakan bahwa gratifikasi atau pemberian itu harus dilaporkan dalam kurun 1 bulan maksimal. Kalau dalam 1 bulan itu tidak dilaporkan pemberian itu, maka dia bisa masuk ranah pidana suap. Suap untuk pejabat itu berarti bisa juga suap untuk keluarga pejabat.
karena sudah ada ratifikasi trading of influence. Betul. Jadi memperdagangkan pengaruh. Dan itu bisa masuk ranah pidana. Karena itu selama dia itu bisa dilaporkan, bisa dipertanggungjawabkan 1 bulan sejak penerimaan, maka sebetulnya selesai. Nggak ada persoalan, nggak ada yang dilanjutkan. Karena itu, ya kalau KPK mau memperlakukan semuanya secara setara, harusnya juga dipanggil. Dan ketika dipanggil, maka harus diselisik. Maka ketika KPK tidak mau memanggil, atau putar haluan dengan tidak segera memanggil, lalu pihak yang diduga menerima gratifikasi tidak melaporkan, maka jangan salahkan publik kalau publik kemudian punya persepsi bahwa ini ada sesuatu. Bahwa ini memang benar ada sesuatu sebagaimana yang diduga oleh banyak kalangan. Bahwa itu bukan pejabat negara, iya. Tetapi apa iya sih di Republik ini ada makan siang gratis? Kan baru janji saja, kan sekarang udah diganti, bukan makan siang gratis. Makan bergizi gratis. Kan gitu. Kan sehingga ada istilah there is no freelance itu kan. There is no freelance. Tidak ada makan siang gratis itu. Nggak ada, artinya kan tidak ada udang di balik batu, itu mustahil gitu loh. Sehingga siapapun yang melekat di dalamnya atau di keluarganya, yang pertalian darahnya itu terkait dengan jabatan, apalagi ini jabatan yang sangat tinggi, maka ya mestinya dia paham akan etika. Dia harus dipaksa lebih ketat terhadap etika. Tadi menyebut Haji Agus Salim. Haji Agus Salim itu berkali-kali mengingatkan, baik melalui buku, melalui pidato, melalui seminar waktu awal-awal Republik ini berdiri. Dia menyitir kalimat yang sangat populer, kalimat bijak populer di Belanda. Pepatah kuno Belanda ya. Pepatah kuno Belanda, Leiden is Leiden. Ya. Itu memimpin itu menderita. Artinya seseorang menjadi pemimpin itu harus siap untuk berkorban. Salah satu bentuk pengorbannya ya apa? Tidak memperlakukan keluarganya secara istimewa. Bahkan mungkin keluarganya akan merasa terpenjara dalam tanda kutip karena tidak boleh melakukan apa-apa. Nah, Haji Agus Salim itu tidak hanya berkata-kata, tapi berbuat sebelum menganjurkan itu pada orang lain. Haji Agus Salim itu sudah melakukan itu pada dirinya sendiri dan keluarganya. Bahkan ketika ada kunjungan dari Muhammad Rum ke rumahnya, Muhammad Rum itu sampai sedih lihat pas waktu kunjungan ke rumah Kiai Haji Agus Salim, rumahnya lagi hujan deras. Bocor di mana-mana. Ditemanin ini kalau nggak salah Kasman Singodimedjo. Iya, Kasman Singodimedjo. Nah, Haji Agus Salim waktu itu mengambil ember gitu kan, nah, ditaruh di titik-titik yang terjadi kebocoran itu. Nah, sambil ditanya oleh Kasman dan Anda ini gimana? Anda tokoh Republik, pemimpin Republik kok rumahnya bocor dibiarin? Ya nanti gampang itu kalau sudah ada uang terkumpul akan dibenerin gentengnya. Loh bayangkan loh. Seorang petinggi di Republik ini untuk benerin genteng saja yang bocor itu harus nunggu tabungan loh, harus nunggu dapatkan uang yang halal tentu saja, yang tidak melanggar aturan. Nah, maka kemudian disitulah ditulis oleh M. Rum itu sebagai Leiden is Leiden, sama seperti yang sering kali diucapkan oleh Kiai Haji Agus Salim, Leiden is Leiden. Memimpin itu menderita, siap berkorban. Nah di Republik ini sekarang memimpin itu menikmati. Yang dikritik oleh banyak orang kan itu sekarang. Bukan Leiden is Leiden lagi. Memimpin itu sekarang ya menikmati, mumpung, aji mumpung. Nah, foya-foya. Kalau enggak anaknya, mungkin mantunya, ponakannya, dan seterusnya. Itulah yang terjadi pada tragedi hukum di beberapa kasus terakhir ini. Tadi ada bilang Rafael Alun Sambodo dan seterusnya. Mestinya itu equal. Nah, keistimewaan ini tidak dilakukan atau tidak terjadi pada negara adik kuasa, pada Amerika Serikat, yang presidennya Joe Biden
itu mempunyai hak istimewa untuk memberikan amnesti, grasi pada anaknya, pada bangsanya, pada rakyatnya. Tapi itu tidak dia konsisten, dia mengatakan tidak akan melakukan itu untuk anaknya yang sedang tersandung hukum. 2 kali anaknya tersandung hukum. Yang pertama kasus kepemilikan senjata ilegal. Lalu narkotika plus menyewa pekerja seks komersial. Ada 3 hal itu yang kemudian didakwakan dan sudah dinyatakan bersalah. Itu satu. Waktu itu berbagai pihak menunggu apakah Biden sebagai ayahnya Hunter Biden yang sedang tersangkut masalah ini akan memberikan amnesti, pengurangan hukuman. Biden mengatakan, confirm mengatakan tidak, saya tidak ingin mengintervensi hukum. Nah yang terakhir, dalam kasus pengemplangan pajak, Hunter Biden itu mengemplang pajak yang kalau dirupiahkan senilai 21,5 miliar rupiah. Dan di sidang terakhir minggu lalu, Jumat pekan lalu, itu Hunter Biden menyatakan, ya saya bersalah, saya melakukan itu. Tujuannya adalah supaya dia tidak semakin dipermalukan di sidang-sidang selanjutnya, dan dia ingin, ya katakanlah ingin jujur bahwa dia memang bersalah. Lalu ditanyalah lagi Presiden Biden, apakah nanti akan memberikan amnesti atau memberikan keringanan hukuman. Biden sekali lagi mengatakan, saya tidak akan ikut campur, saya tidak akan mengintervensi ranah yudikatif. Saya sebagai eksekutif, saya akan menghormati apapun putusan pengadilan. Antara di mulut, komitmen, janji, dan fakta akan menjadi kenyataan. Itulah kepemimpinan yang autentik, yang satu antara kata dan perbuatan. Dia mengatakan A, ya dia akan laksanakan A. Nah, kita sekarang sedang menuntut itulah dari para pemimpin kita di level manapun. Baik dari pemimpin tertinggi di Republik ini sampai juga di pemimpin-pemimpin daerah. Apalagi kan tadi disebut Pak Presiden kita kan berkali-kali menganjurkan hidup sederhana dan mengkritik kan. Bahkan mengkritik loh, masih banyak jejak digitalnya kan sekarang lagi ramai itu. Misalnya ketika pidato ada orang pamer kemewahan di media sosial, ada pejabat begini. Stop itu semua, kan gitu kan? Presiden menyatakan itu, membeli barang-barang branded dari impor, lalu dipamerkan di media sosial kan, kalau Pak Jokowi nyebut media kan media sosial gitu. Nah sekarang itu sedang kulik-kulik lagi tuh, sedang ditanya itu. Meskipun dalam beberapa apakah masih ada anjuran lagi kan gitu. Dalam beberapa kesempatan kita lihat Bu Iriana juga menggunakan tas mewah, memakai. Terus kemudian Erina Gudono termasuk juga selfie ya istrinya Gibran ya. Ya berat, memang menjadi pemimpin itu berat. Dulu waktu awal-awal kampanye kan Pak Jokowi ketika slogan Jokowi adalah kita, kesederhanaan adalah kita, kan kira-kira begitu. Itu bahkan ada orang yang menghitung outfit ya. Iya, itu outfitnya makanya. Jokowi di 2014 itu cuma kecil sekali, sepatunya dalam negeri 100 sekian ribu, bajunya juga biasa. Itu baliho besar yang dipasang di depan kantor DPP PDIP. Sepatunya itu 160.000, celananya 110.000. Bajunya 100.000, terus tidak pakai di tangan ada tanda panah, tidak menggunakan perhiasan. Terus kemudian ini yang menarik, di bawahnya itu kalau saya tidak salah ada tulisan pejabat berfoya-foya, rakyat menderita. Jadi sekarang itu baliho besar yang dipasang di depan kantor PDIP dan di beberapa tempat. Saya kira 10 tahun lalu itu kan terbit harapan besar bagi kita semua. Akan ada seorang pemimpin yang begitu sederhana gitu. Nah sekarang diingatkan kembali oleh Paus, diingatkan lagi oleh Paus selama 4 hari kunjungan ke Indonesia. Ungkapan yang tadi disampaikan oleh Mas Kohar, pepatah kuno Belanda, Leiden is lijden, tadi itu pemimpin itu adalah menderita. Ya kita lihat apakah memang ada pemimpin-pemimpin kita saat ini yang mau memberikan contoh layaknya sebagai yang dicontohkan oleh pemimpin-pemimpin kita terdahulu. Tadi Mas Jaka sudah sampaikan, ada Hugeng,
ada Pak Hatta, Tami. ada Sutami, ada Ya apa kalau namanya kekinian Abu kan Salim. almarhum Artijo Alcosta. Ya, Artijo tergantung Alcosta, Artijo yang gitu. terkini kan. Yang sudah Iya. almarhum. Ya, mantan Ya, Jaksa tapi Agung. kalau Iya. kalau sekarang sih saya Marsila Simanjuta ya. Sebelumnya Marsilam, ya sudah Baharudin almarhum Lopa, juga. ya. Baharudin Lopa. Baharudin Lopa. Lopa. Oh ya, betul. masih ada. Ya. Cuman gini, ya nggak usah menderita lah pemimpin. Ya. Yang penting bersahaja aja. Ya menderita Hidup tanda cukup. kutip. Bersahaja itu juga menderita itu. Kalau dulu kayak Agus Salim sampai rumahnya bocor segala macam, ya sekarang ya enggak lah. Iya. Umpamanya sekarang hidup rumahnya ya rumah biasa. Ya nggak usah foya-foya lah. Kalau naik pesawat ya pesawat. Ya kalau dulu kan Pak Jokowi segala macam kalau sebelum jadi presiden ya. Kalau naik pesawat kan pesawat ekonomi. Nah, Saya lupa juga itu di bawah tulisan pejabat berfoya-foya, rakyat hidup menderita. Terus kemudian ada tulisan Joko Widodo merakyat, sederhana, dan kalau tidak salah jujur, merakyat dan sederhana. Kira-kira seperti itulah. Ya, Ya. itu kan sekarang jadi pertanyaan publik kan, apakah itu masih ada dalam diri Pak Jokowi? Ya mudah-mudahan masih lah ya. Tetapi kan rakyat itu pun butuh bukti, tidak hanya sekedar ingin kata-kata, Slogan. kalau slogan, jargon segala macam. Ya kalau kasih contoh lah keluarganya untuk hidup sederhana, dan yang paling penting ini sebenarnya bukan tidak lagi sekedar masalah hidup sederhana atau bermewah-mewah. Ini menurut saya sudah masuk ke ranah hukum. Kalau kita lihat sebenarnya kan pertanyaan mendasarnya begini, apakah iya kalau Kaisang itu bukan anak presiden kemudian juga bisa naik atau mendapatkan fasilitas kalau itu diduga mendapatkan fasilitas pesawat presiden. Apakah iya kalau tadi siapa yang namanya JJ siapa? JJ Jelita. JJ Jelita bukan istri pejabat di Bintan, dia mendapatkan fasilitas pengusaha semuanya katanya disediakan. Itu kan sebenarnya sudah pengakuan yang menurut saya kalau KPK tidak sampai aware dengan persoalan ini, ya menurut saya KPK sudah sangat keterlaluan. Ini kan pengakuan bahwa pengusaha itu berlomba-lomba memberikan fasilitas, memberikan sesuatu, dan sangat diduga itu adalah bentuk gratifikasi. Kalau hal itu tidak ditindaklanjuti, ya kita mau berharap apa lagi kepada KPK? Jadi ini pertaruhan luar biasa bagi KPK atau penegak hukum lainnya lah. Tapi kalau kasus ini kan KPK yang turun kan, katanya mau turun kan. Ya, komisioner KPK juga kena rambu Iya, komisi etik, makanya. Terus trading of influence. Makanya terus kita mau berharap apa lagi? Kalau KPK masih berputar-putar menganggap hal ini sebagai sesuatu yang tidak harus segera diusut, dituntaskan. Menurut saya tidak cukup dengan klarifikasi loh. Harus diusut. Kalau klarifikasi itu kan nanti kesannya itu cuma sekedar tanya jawab ini dari mana. Tapi itu harus diusut, apalagi yang kasus yang di Bintan itu. Jangan hanya karena dia punya kerabat di pejabat di institusi hukum juga tidak kemudian jadi alasan untuk tidak menindaklanjuti. Kalau ini hal seperti ini biarkan, nanti akan ada gerakan dari para pengusaha atau para pengkonglomerat nakal itu, ya udah nggak usah langsung ratifikasi, kasih aja ke keluarganya, toh semuanya aman. Hancur negeri ini kalau kita biarkan hal seperti ini terus berlanjut. Jadi ini pertaruhan luar biasa bagi penegak hukum untuk mengkelirkan masalah ini agar ya kalau ini dikelirkan, nama Pak Jokowi juga paling nggak nanti juga bisa dibersihkan dengan sendirinya kalau nanti tidak terbukti lah. Tapi kalau tidak terbukti kalau serius ya harus serius ya. Kalau harus serius dilakukan pengususannya. Ya ini kan kalau di Jawa itu kan ada anak pola pokok berada itu kan. Ini kan apa itu artinya? Ya kasihan juga nih Pak Jokowi gara-gara anaknya terus berbola. Namanya jadi sasaran tembak rakyat seperti ini. Jadi kalau saya jadi Pak Jokowi, ya udah minta aja ke KPK, bukan perintahkan ya, minta KPK segera usut ini. Iya, seperti yang dilakukan Presiden Korea itu terhadap istrinya, meskipun dia bilang enggak menganggap ini ada manuver politik untuk menyudutkan dirinya, tetapi dia minta maaf. Minta maaf apa? Karena negara sudah gaduh karena perilaku atau perbuatan yang tidak semestinya
ya tidak semestinya itu diasosiasikan ketika istrinya menerima tas Dior itu. Dan harganya cuma 35 juta kalau dirupiahkan. Untuk negara semaju Korea Selatan, untuk sekelas istri presiden 35 juta itu kan tidak terlalu mahal sebenarnya. Jauh lah kalau kita bandingkan dengan diduga mendapatkan fasilitas jet mewah jet pribadi yang tarifnya biaya miliaran kan. Jadi Korea itu income per kapitanya sudah di atas 40.000 itu. Ya. Income per kapita rakyatnya. Makanya, artinya negara maju. Ya, 35 juta ya kalau kecil, ini ya bagi kita pasti sangat mahal, tapi itu pun disikapi dengan sangat serius gitu loh. Penegak hukum diterjunkan, diselidiki. Soal hasilnya seperti itu kan lain soal ya. Tapi itu kan menunjukkan bahwa ya semestinya negara kan seperti itu, memperlakukan hukum itu ya tidak memandang latar belakang. Apakah anak pejabat, apakah anak petani, apakah anak presiden, apakah anak tukang ojek, ya kalau salah, kalau diduga melakukan pelanggaran ya harus diusut. Iya. Jangan berbeda-beda sikap seperti sekarang. Ya KPK sebagai instrumen penegak hukum yang harus tegas kan, Ya. harus tegas ketika KPK menegakkan hukum pada Rafael Alun Ya. dan Mario Dendi kan gitu. Bukan hanya itu nih, misalnya gini, ingat kasus Syahrul Yassin Limpo, Ya. Iya, bagaimana dia dibelejeti sampai anaknya, sampai cucunya. betul. Segala bentuk yang boleh jadi belum tentu semuanya itu melanggar, tetapi di pengadilan dia sengaja dibelejeti seperti itu. Tapi apakah hal yang sama akan kena pada pejabat yang lain? Nah, Ya, itu disitulah persoalannya. dan disitulah pula publik melihat ada perlakuan yang berbeda. Ya. Nah, padahal katanya persamaan di depan hukum. Hukum Equality berlaku before the sama, law. equality before the law. Tetapi faktanya berbeda tuh. Nah, kan publik sekarang kan menagih di mana kesamaan di depan hukum itu faktanya. Ketika, katakanlah sama-sama pejabat, sama-sama anaknya. Yang satu dibelejeti sampai sebelejet-belejetnya. Sementara satunya ini masih diputer-puter dulu. Diolah dulu. Dibuat perdebatan dulu. Bahkan didukung oleh tadi disebut anggota DPR. Yang notabene pernah menjadi keluarga kita juga itu kan. Anggota DPR itu kan. Ordal juga. Itu. Dan sebelumnya mengkritik habis-habisan Jokowi ya, sebelum partainya bergabung. Jadi memang betul-betul itu, tergantung bagaimana dia berperan. Nah, itu akhirnya tergantung posisi. Tergantung berada di kotak yang mana. Padahal mestinya tidak seperti itu. Tadi seperti saya katakan, kita punya banyak contoh hidup kok yang berani untuk tegak lurus gitu ya. Pemimpin yang sangat-sangat berani tegak lurus tanpa menjadikan itu sebagai sebuah gimmick. Tapi memang betul-betul ya seperti itu. Ya contoh paling tegas kalau pemimpin umat di kita, di Paus, ada lagi di Indonesia sendiri ada. Itu Pak A.R. Fakhrudin. Betul. Kiai Haji Abdul Razak Fakhrudin, pemimpin Muhammadiyah itu, ketua umum PP Muhammadiyah yang paling lama itu. Sebagai seorang ketua umum PP Muhammadiyah yang waktu itu asetnya sudah ratusan triliun rupiah. Tapi ketua umumnya itu untuk menambah tabungan sehari-hari, itu jual bensin eceran di depan rumah. Yang jual bensinnya itu apa? Ya dia kulakan sendiri dengan motor Honda 70 itu. Kulakan pakai 2 jerigen gitu, lalu dibawa, kemudian dimasukkan di dalam botol-botol, zaman dulu kan begitu kan. Dan itu seorang ketua Muhammadiyah loh, yang bolak-balik kepilih sampai akhirnya nggak ada yang berani mencalonkan selain dia, sampai dia bosan menjadi ketua umum PP Muhammadiyah. Ketika tahu bahwa dia nggak punya mobil, gitu kan, ada seorang bos dari waktu itu dari Astra, itu mengirim mobil kepada Pak A.R. Fakhrudin. Lalu ditolak secara halus. Pak A.R. Fakhrudin, saya saat ini saya bingung kalau saya punya mobil. Satu, saya tidak bisa nyetiri mobil.
dan saya tidak mampu untuk menggaji sopir, saya ini nanti saya butuh duit tambahan dengan cara menjual bensin. Nah, nanti kalau gaji sopir bagaimana? Terus selain itu saya tidak bisa mengurus mobil. Nah, jadi ini yang nanti akan merepotkan hidup saya, maka dikembalikan. Dan betul-betul akhirnya tidak diterima. Ketika dakwah ke beberapa tempat mengisi di TVRI Yogyakarta, di RRI Yogyakarta pada tahun-tahun itu, tahun 80-an itu, Pak Air naik becak. Yeah. Dan ketika di tengah pasar dicegat oleh mbok-mbok bakul itu emak-emak yang jualan sayur dan seterusnya untuk ditanya hukum fikih, berhenti Pak AR dan menjawab, melayani pertanyaan dari umat itu. Artinya memang ya contoh itu ada, hidup di Republik ini. Hal yang Bahkan, sama kan juga dilakukan oleh Buya Syafi'i Ma'arif kan ya. Iya, tetapi ketika saya tulis itu dalam parade Buya dan Pak AR sejajar, itu Pak Buya, almarhum Buya WA saya bilang saya belum seasketik AR Fakhrudin, katanya mengatakan seperti itu. Dengan mengatakan seperti itu, saya belum selevel kata Buya, saya belum bisa seperti Pak AR. Ya mendekati bolehlah, tetapi kalau sama WA saya waktu itu beberapa bulan sebelum beliau meninggal, saya tuliskan di podium itu. Dan itu di-share kemana-mana. Iya, dan judulnya Mental Muhammadiyah waktu itu saya. Artinya begini, teladan-teladan itu sebetulnya ada banyak di Republik ini. Pemimpin yang memberikan teladan kebersahajaan, memandang yang perlu sebagai perlu, memandang yang penting sebagai penting. Tidak mengada-ngadakan yang tidak penting menjadi penting. Tidak menaikkan level dari yang tidak penting menjadi penting. Yang bukan kebutuhan dijadikan kebutuhan. Itu kan banyak kita ini yang bukan kebutuhan dijadikan kebutuhan. Sementara keinginan pun akhirnya dijadikan kebutuhan. Maka ketika keinginan itu dijadikan kebutuhan, ya rusaklah semua. Kata Iwan Fals kan keinginan itu adanya dalam pikiran. Ya dialah yang merusak. Gitu loh. Jadi keinginan itu adanya di pikiran. Jadi kalau kita jangan memperturutkan keinginan gitu loh. Ya, need, kebutuhan ya, tetapi apakah keinginan itu kebutuhan? Enggak. Namanya juga ingin kok. Saya ingin beli ini, saya ingin beli ini. Nah, contoh kita tahu batas keinginan itu siapa yang patut? Bung Hatta. Bung Hatta itu sangat ingin membeli sepatu Beli. Bahkan sampai saking inginnya dia lihat iklan di koran, dipotong itu digunting, dia tempel di dinding begitu. Suatu saat saya pasti punya sepatu Beli. Wakil presiden loh itu, pingin punya sepatu Beli bermerek. Tapi sampai kemudian sudah tidak menjadi wakil presiden, nggak kebeli juga karena memang duitnya nggak ada. Nah, ketika ditawari Bung Karno, Bung Hatta ditawari Bung Karno untuk naik haji dengan fasilitas negara, Bung Hatta menolak. Bung Hatta menolak, ya dia ingin naik haji betul-betul dari tabungan sendiri. Akhirnya dia naik haji beserta Bu Hatta, naik ke Mekah, naik haji dengan biaya sendiri, ongkos sendiri. Nah, itu kan teladan-teladan yang hidup itu. Kalau dalam istilah Yudi Latif itu, bukunya Yudi Latif itu Pancasila dalam perbuatan. Nah, mereka inilah Pancasila dalam perbuatan. Jadi bukan hanya Pancasila dalam ucapan, bukan hanya Pancasila dalam upacara, tetapi juga Pancasila dalam perbuatan. Nah, keteladanan Paus itu juga yang lain-lain tadi itu mestinya adalah Pancasila dalam perbuatan. Betul. Itu menyentil sisi paling dalam sebetulnya dari para pemimpin kita di level manapun lah. Gitu. Tapi ada satu lagi tuh hal yang menarik dari kunjungan Paus. Pada saat Paus datang ke Istana Negara di depan Pak Jokowi, beliau kan menyampaikan ketegangan itu muncul ketika ada pihak-pihak yang berkuasa memaksakan kehendaknya atau keinginannya. Kira-kira seperti itulah yang disampaikan oleh Paus di depan Pak Jokowi. Kira-kira maknanya seperti apa itu, Mas? Ya kalau Paus Fransiskus ini saya sangat tertarik dengan ucapan dia ketika peringatan runtuhnya tembok Berlin ya. 25 tahun runtuhnya tembok Berlin. Dia bilang begini, di mana Kapan itu? 2004 ya kalau nggak salah ya.
ya. Oh, 2014 mungkin. 2014 ya. Iya, 2014. karena Masih 2004 belum paus, belum jadi paus. 2013 dia diangkat. Iya. Iya. Berarti 2014. Iya, 2014. Pokoknya 25 tahun runtuhnya tembok Berlin. Dia bilang kan begini, di mana ada tembok, disitulah ada ketertutupan hati. Yang kita perlukan adalah jembatan, bukan tembok. Jadi menurut saya apa yang disampaikan oleh Paus di istana, ya dia menginginkan, sebelumnya juga dikatakan kan, ya dia meminta agar mewayungi semua umat manusia dengan membangun jembatan, dan itu tugas dari setiap orang yang berkuasa. Jadi menurut saya apa yang dikatakan Paus itu betul-betul relevan dalam situasi kebangsaan kita saat ini. Betul-betul ada korelasi dengan situasi yang ada sekarang. Apakah itu soal kesederhanaan, apakah itu soal kepemimpinan, dan kepemimpinan kesederhanaan itu menurut saya tidak hanya untuk pejabat politik loh. Tokoh-tokoh agama itu juga perlu menunjukkan keteladanan. Kalau tadi Mas Olga sebut Air Fahrudin, Buya, tapi kalau kita lihat sebagian tokoh-tokoh agama, orang yang mengaku katanya pendakwah, tapi dia pamer harta di mana-mana, katanya rumahnya ratusan miliar, dengan bangganya dia mengendarai mobil-mobil mewah, ya itu menurut saya itu sebuah apa ya? Kok orang tokoh agama seperti itu? Berarti bukan tokoh. Ya makanya dia mengklaim sebagai tokoh, dan dia ada banyak penganutnya. Ya, apapun dia sebagai tokoh kan, meskipun tokoh, apakah tokoh baik, apakah tokoh tidak baik, itu kan beda. Jadi menurut saya itu, tapi kembali lagi menurut saya Mas Har, ini soal kesederhanaan ini, imbauan sudah, bahkan berkali-kali dilakukan, diberikan oleh Presiden Jokowi. Tetapi ketika imbauan itu belum memberikan hasil yang maksimal, ya menurut saya tangan-tangan hukum itu merupakan salah satu cara utama untuk mengatasi persoalan ini. Dan kembali lagi saya menekankan agar KPK itu betul-betul berani, betul-betul mau. Kalau soal data-data, masa sih KPK kalah dengan para netizen? Sebelum KPK bergerak, netizen itu sudah bergerak. Dia sebutkan perjalanan yang pesawatnya yang dipakai Kaisang sama Erina itu kan itu secara detail itu bisa. Dan saya yakin KPK itu bisa asal dia punya kemauan, asal dia punya keberanian. Sekali lagi kita tidak menuduh, kita tidak memastikan bahwa Kaisang itu salah. Itu kan masih dugaan-dugaan, makanya KPK harus terus turun tangan untuk menjelaskan persoalan ini. Kalau memang ada kesalahan ya katakan salah, kalau tidak salah ya katakan tidak salah, sehingga publik fair. Dan yang paling penting nanti para keluarga pejabat itu tidak akan berani semaunya lagi menggunakan pengaruh keluarganya yang sedang berkuasa untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Ini persoalan yang sangat serius bagi negara kita, persoalan super serius dalam upaya kita memberantas korupsi. Suap itu kan bagian dari pohon besar yang bernama korupsi kan. Kalau dia tidak segera diatasi, tidak segera selesaikan ketika ada muncul persoalan, ya ini akan terus beranak pinak dan ini akan sangat berbahaya dalam situasi seperti sekarang. Dan saya pikir juga bukan hanya jet pribadi yang dikendarai oleh Kaisang, tetapi juga Bobi. Ya, apalagi Bobi kan pejabat penyelenggara negara. Iya, penyelenggara negara. Itu kan ya dugaan awal itu kan sudah kasat mata, telanjang betul di depan publik ya. Ya kalau KPK tidak menganggap ini sebagai sesuatu yang masih sulit, ya bisa jadi KPK menganut prinsip gajah di peluk mata tidak tampak. Semut di seberang lautan tampak. Seperti lagunya Roma Irama. Padahal ini kan gajah ini. Lagu Roma judulnya apa? Lupa saya. Gajah di peluk. Iya, dugaan awal, indikasi awal ini yang Bobi mereka itu kan gajah ini kan. Masa tidak tampak juga? Kalau di mata publik itu benar-benar udah cetowelo-welo itu kan. Jadi gini, 2 pekan setelah pekan lalu kita diberikan contoh nyata
apa yang dilakukan oleh Paus itu kan, dan itu betul-betul dipraktikkan dalam laku hidupnya sehari-hari kan. Ya. Nah, apakah contoh nyata dari Paus itu akan menempel dan kemudian mampu mengubah perilaku kita semua termasuk para pejabat publik? Ya setidak-tidaknya untuk beberapa saat kan mengubah. Pak Jokowi kan ikut pakai Innova Zenit juga. Meninggalkan S600 Meninggalkan, iya. Dan ya sebetulnya bukan seperti itu kan yang kita kehendaki. Tapi yang menarik di Surabaya, ya. malam menggunakan Innova Zenit. Ya. Tapi siangnya ketika ke pasar, di salah satu pasar di Surabaya, beliau mengendarai Alphard. Ya, jadi itu hanya simbol lah. Ya, Apa yang disampaikan itu sebetulnya hanya simbol. Tetapi yang pesan yang lebih dalam dari itu adalah bagaimana kita itu mampu tahu batas. Tahu batas sampai di mana kita harusnya bergerak. Ketika sudah ada batasnya, ada pagarnya, ya hormati pagar itu. Kalau seorang pejabat, kalau dia tidak mampu untuk melakukan sesuatu, ya sudah tidak usah meminta fasilitas-fasilitas. Atau kalau tidak difasilitasi dengan fasilitas tertentu, marah. Ya. Begitu juga dengan keluarganya. Dia harus bisa tertib menertibkan keluarganya. Harus bisa disiplin menertibkan keluarganya. Dengan perilaku-perilaku seperti itu. Karena tindakan korupsi itu juga muncul dari hal-hal seperti itu. Banyak perilaku korupsi itu terjadi seperti itu. Nah, untuk institusi KPK, mari kita ingatkan sebetulnya. Spirit ketika reformasi terjadi, spirit ketika KPK berdiri, 30 tahun yang lalu itu sudah ada gerakan agar negeri ini membuat sebuah lembaga yang namanya semacam komisi pemeriksa harta kekayaan pejabat. Awalnya kan dari itu. KPKPN kalau nggak salah waktu itu. Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara. KPKPN. Lalu kemudian dibentuk itu kan. Atas tuntutan reformasi. Nah kembalikan dong sekarang. Kekayaan pejabat dan keluarganya ini memang harus diperiksa. Harus ditelusur apabila memang ada indikasi tertentu. Jangan ketika sudah riuh di netizen, yang dibangun kemudian adalah benteng. Untuk menyatakan, oh ini bukan gratifikasi, oh ini ya kalau perlu dilemparkan ke tempat yang lain. Nah ini adalah sebuah peristiwa drama yang buruk bagi masyarakat. Karena itu apa yang dicontohkan kemarin ketika Paus hadir, lalu banyak pemimpin negara lain di tempat yang lain. Di Amerika ada Joe Biden yang tidak akan mengintervensi kasus hukum anaknya yang ada di pengadilan, yang sedang diadili dalam kasus pajak. Itu semua sebetulnya adalah contoh, simbol, supaya pemimpin di Republik ini kembalilah kepada spirit awal kita menegakkan reformasi itu untuk apa sih? Untuk mewujudkan keadilan. Jadi biar publik yang selama beberapa dekade itu diperlakukan secara tidak adil, mendapatkan keadilan. Keadilan baru kemudian kesejahteraan, kemakmuran. Karena kalau kemakmuran tercapai tapi tidak distribusinya tidak adil, ya hanya akan dinikmati oleh segelintir elit. Tetapi ketika keadilan sudah terwujud, maka kemakmuran yang sangat tinggi itu akan terdistribusi secara adil, secara merata. Ya mereka yang bekerja keras, mereka punya hak, tetapi mereka yang tidak memiliki kesempatan, ya mereka digotong bersama-sama. Itulah yang disebut dengan gotong royong. Bukan hanya untuk mau enaknya sendiri dengan kelompok-kelompok yang terbatas. Itulah pesan yang sebetulnya dibawa oleh para tokoh-tokoh autentik yang ada di Republik ini, juga tokoh otentik dari luar yang mendatangi Republik ini. Ini sebetulnya kan juga pernah dikritik oleh Mahatma Gandhi. Bahkan termasuk salah satu dari 7 dosa sosial kan? Iya, betul. Kekayaan tanpa kerja keras. Itu kenikmatan atau kekayaan, kenikmatan kekayaan itu kan berarti fasilitas juga. Itu tanpa kerja keras.
Yang kita kritik hari ini kan mereka-mereka yang mendapatkan keistimewaan, kenikmatan, kekayaan, fasilitas, tapi tidak dengan kerja keras, dengan cara ya menerima dari mana yang ya tentu saja ini harus dibuktikan. Nah, karena itu biar ini tidak terjadi liar ya KPK harus gercep lah. Oke, baik, Mas Jaka. Ya, saya cuman ingin menyitir status teman saya lah ya. Dia bilang dia mengingatkan agar KPK itu benar-benar menjadi komisi pemberantas korupsi. Jangan menjadi komisi pembela Kaisang. Ya, itu aja. Iya. Itu banyak tuh yang menulis status seperti makanya, itu. Status, ya. Itu Gitu. KPK harus membuktikan itu kan. Oke, baik. Oke, dan bagi pejabat, saya pikir yang paling penting adalah satunya kata dengan perbuatan. Bukan sekadar menyampaikan slogan setelah itu dilupakan. Baik, Sobat Media Indonesia, demikian perbincangan kami. Semoga bermanfaat.